Seorang pelatih tari tiba-tiba menyadari bahwa di antara semua anggota tim, hanya sepatu seorang siswi yang terlihat paling kusam dan kotor. Sang pelatih tidak berkata apa-apa, tanpa mengetahui bahwa sebelum naik panggung, gadis itu baru saja bertengkar dengan ibunya karena sepatu tersebut. Penampilan berjalan lancar, namun di tengah pertunjukan, kabar buruk datang. Ibunya mengalami kecelakaan dan tidak tertolong. Panggilan yang sempat ia terima menjadi percakapan terakhir mereka. Sejak saat itu, ia hidup sendirian tanpa keluarga. Ia tinggal di kamar kontrakan sempit, bertahan dengan makanan seadanya dan pakaian lama yang terus dipakai berulang. Meski kehilangan, ia tidak menunjukkan kelemahan. Ia tetap terlihat ceria, kuat, dan berani menghadapi siapapun. Jika diperlakukan tidak adil, ia langsung melawan. Sikapnya yang tegar membuat orang lain hampir lupa luka yang ia simpan. Menjelang pertunjukan besar, tekanan semakin terasa. Pelatih utama dikenal sangat keras dan perfeksionis. Gerakan sekecil apapun harus diulang berkali-kali. Bahkan koreografi yang sudah lama dilatih bisa diganti begitu saja karena dianggap belum sempurna. Setelah latihan, semua murid dijemput keluarga. Hanya gadis itu yang berjalan pulang sendiri. Ia sudah terbiasa, meski rasa sepi tetap menghantui. Sebelum masuk kontrakan, ia sering mengintip dulu, memastikan pemilik rumah tidak datang menagih sewa. Di dalam kamar, hanya ada beberapa foto ibunya. Saat rindu, ia memegang foto itu, seolah masih bisa bersamanya. Namun hidup tidak memberi banyak waktu. Ia diberi tenggat untuk membayar sewa. Ia pun menjual barang yang ada, bekerja paruh waktu, dan makan makanan yang hampir kadaluarsa. Suatu malam, pelatih mencium aroma makanan, dan menemukan gadis itu bersembunyi di ruang latihan sambil makan. Setelah mengetahui kondisinya, pelatih itu membawanya pergi. Awalnya ingin mencarikan penginapan, namun akhirnya ia diizinkan tinggal sementara di rumah pelatih, tepatnya di ruang bawah tanah, dengan aturan ketat dan batas waktu. Gadis itu menerimanya dengan senang hati. Sementara itu, karena tidak memiliki wali, pihak sekolah berniat memindahkannya ke lembaga sosial. Namun keputusan itu belum diambil, karena pelatih itu menahannya. Hari-hari berlalu. Suatu malam, saat pelatih pulang terlambat, ia terkejut melihat meja makan sudah disiapkan. Ia justru marah karena tidak terbiasa diperlakukan seperti itu. Namun keesokan harinya, gadis itu tetap menyiapkan sarapan. Perlahan, sikap dingin sang pelatih mulai berubah. Ia seperti melihat dirinya di masa lalu, sama-sama pernah berjuang sendirian. Menjelang hari pertunjukan, pelatih itu secara langsung membimbing latihan. Pada hari tampil, ia merapikan penampilan gadis itu dengan teliti, seperti seorang ibu yang menunjukkan dukungan kepada anaknya. Pertunjukan pun berlangsung dengan sangat baik. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Sejak saat itu, segalanya berubah. Gadis itu tidak lagi tidur di ruang bawah tanah, melainkan diberi tempat yang layak. Hubungan mereka pun menjadi lebih hangat. Kisahnya mengingatkan bahwa di balik kata tidak apa-apa yang sering diucapkan seseorang, bisa tersembunyi begitu banyak luka dan keteguhan. Hidup memang seperti tarian, kadang goyah, kadang terjatuh, tetapi selama masih ada harapan, langkah itu akan terus berlanjut.